Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Hari pertama pendaftaran Bacalek Kota Batam, kantor KPU sepi. Belum ada tanda-tanda perwakilan partai politik yang mendaftarkan Bacalek ke kantor KPU Batam. Meskipun demikian, pihak KPU telah siap menunggu kedatangan parpol untuk mendaftar Bacalek sesuai dengan waktu dan jam kerja yang telah ditentukan. Komisioner Pemilihan Umum Kota Batam menyebutkan hari pertama pembukaan pendaftaran bakal calon legislatif Kota Batam belum ada tanda-tanda perwakilan partai politik yang mendaftarkan calegnya. Sesuai dengan PKPU 10, tahapan pendaftaran bakal calon legislatif peserta pemilu tahun 2024 dimulai sejak 1 Mei 2023 hingga 14 Mei 2023 mendatang. Ketua KPU Kota Batam, Martius, mengatakan hari pertama pembukaan pendaftaran Bacalek Kota Batam, anggota KPU telah standby di kantor, menunggu perwakilan parpol mendaftarkan Bacalek mereka. Namun belum ada satupun Bacalek yang melakukan pendaftaran. Martius juga menyampaikan telah berkomunikasi dengan parpol. Namun pihak parpol masih mengurus dan menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran calon anggota legislatif mereka. Sedangkan untuk syarat Bacalek sendiri, Martius menyampaikan semua telah tertera di PKPU 10. Apa yang harus dilengkapi Bacalek, baik dari Bacalek maupun partai politik. Namun yang membedakan saat ini adalah menggunakan sistem informasi pencalonan yang bisa diakses atau silon secara online. Jadi masing-masing parpol harus melakukan upload dahulu ke sistem tersebut. Tanpa itu pihak KPU Batam tidak bisa menerimanya karena KPU bekerja berdasarkan sistem yang terdaftar secara online. Tanggal 14. Tapi biasanya tadi kita sedikit udah komunikasi juga sama partai-partai politik. Masih ada yang masih mengurus. Tadi pun kita masih banyak mengeluarkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih untuk Bacalek itu. Itu kan salah satu syaratnya juga. Sampai tadi sih masih ada. Berarti partai masih menyiapkan dokumen-dokumennya sekarang. Kalau untuk syarat dari bakal caleg legislatif ini seperti apa Pak? Apa saja? Sama semua seperti ada di PKPU 10, itu sudah lengkap semua apa yang harus dilengkapinya, baik itu secara diri pribadinya Bacaleknya maupun dari partai politiknya, kan itu ada juga penunjukan dari partai politik, itu kan ada surat dari DPP-nya juga. Kita lihat tuh, tapi yang agak membedakan sekarang ini kita pakai silon. Jadi masing-masing partai politik itu mengupload dulu di silon baru datang ke kita. Kalau datang ke kita tanpa melakukan proses di silon dulu, kita nggak bisa terima juga. Karena kita juga menerima berdasarkan silon juga nanti. Sementara itu sesuai PKPU 10, untuk masing-masing partai politik bisa mendaftarkan Bacalek maksimal 100% dari jumlah kursi sesuai dapil. Syarat 30% perempuan juga harus terpenuhi, masih sama dengan pemilu sebelumnya. Itu kan sesuai dengan PKPU 10 ya. Untuk masing-masing partai politik itu maksimal 100% dari jumlah kursi. Jadi masing-masing dapil ya. Kalau kita di Batam ini kan ada 50 kursi dengan 6 dapil. Ya pasti masing-masing dapil itu misalnya di Sagulung 9 dapil. Berarti satu partai politik hanya maksimal memasukkan Bacalek itu 9 orang, mendaftarkan 9 orang ya. Dan juga ada syaratnya lagi. Syaratnya lagi yaitu 30% perempuan itu harus terpenuhi, dan perempuan itu juga duduk nanti di misalnya yang pertama 1 sampai 3 itu harus ada perempuan, 4 sampai 6 harus ada perempuan. Seperti itu prosedurnya itu mungkin masih sama dengan pemilu-pemilu terdahulu. Persiapan kita sendiri sebagai KPU itu sudah seperti apa sekarang? Ya, kita ada siapkan ruangan sama staf, kita juga buat helpdesk, kita siapkan semua untuk menunggu rekan-rekan kita dari partai politik untuk mendaftarkan Bacaleknya ke KPU Kota Batam. Yang penting kapanpun mereka datang dari waktu yang telah ditentukan, kita siap. Martius juga menghimbau agar partai politik segera mendaftarkan Bacaleknya ke KPU Batam karena waktu yang ditentukan terbatas. Bangun Selendra melaporkan dari Batam.